Bersama Universe Mitologi dan Mitologi Alam Semesta lagi. Kali ini kita akan membicarakan tentang Farao atau Fir'aun. Terbongkarnya rahasia yang selama ini ditutupi tentang Farao dan Fir'aun ya. Sudah kita pertanyakan tentang mengapa orang Amerika dan orang Inggris membawa mumi Farao ke Inggris dan ke Amerika. Nah, sekarang kita akan tahu rahasia sebenarnya yang tersimpan tentang Farao atau Fir'aun ini. Farao atau Fir'aun hidup kira-kira 17 juta tahun yang silam. Nah, tapi kita yang Farao yang Fir'aun yang kita bicarakan ini adalah Fir'aun atau Farao yang pertama ya, bukan yang di Mesir itu. Yang di Mesir itu adalah keturunannya. Itulah sebabnya mereka menggambar di piramid di Mesir itu leluhur mereka itu berkepala burung ya, sebagian berkepala burung berbadan manusia. Ya memang begitulah bangsa Lemurian itu. Zaman itu 17 juta tahun yang lalu manusia masih seperti itu wujudnya, masih ada yang setengah burung setengah manusia, dan mereka masih berjari 6. Proses evolusi alam itu belum mencapai wujud manusia seperti kita yang berjari 5. Dia ada juga yang separuh manusia, separuh tanaman, separuh ular, separuh manusia, separuh ya bermacam-macam lah. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah Farao atau Fir'aun yang pertama. Dia dari ayahnya dari klan Manalu dan ibunya dari klan Panjangan. Nah, Farao atau Fir'aun yang pertama inilah yang membentuk Pulau Mursala yang di Barus itu ya, di Sibolga, Sumatera. Dan Farao atau Fir'aun yang pertama inilah yang membentuk bukit Tangga Seribu ya, makam papan tinggi untuk makam ibunya. Nah, ayahnya Fir'aun atau Farao yang pertama ini dari klan Manalu, ibunya dari klan Pandiangan ya. Mereka dulu tinggal di Barus ya, kota yang sangat hebat itu di masanya. sangat berniat belajar ya, dan ingin lebih cerdas dari ayahnya, dan ia ingin mengalahkan ayahnya. Nah, kotanya Fir'aun atau Farao yang pertama ini terbuat dari logam galanea yang bisa bervibrasi ya, mempunyai gelombang, bisa terhubung ke otak manusia. Nah, di kotanya Farao yang pertama inilah disimpan segala pengetahuan peradaban manusia. Nah, kotanya inilah yang disebut kota Lemurian. Disinilah terdapat menara raksasa Babylon yang terkenal itu. Posisinya berada di Samudra Hindia sana. Kota ini ditenggelamkan oleh ibu bumi karena ibu bumi ini mengganti peradaban bumi ini. Tanah tempat dibangunnya kota Lemurian ini dirubuhkan oleh ibu bumi ya. Di zaman Farao atau Fir'aun yang pertama ini, mereka menggunakan peradaban tua Maya dan Os ya, dipadukan. Mereka itu mempunyai aneka teknologi sihir yang dipimpin oleh saudara Marduk. Nah, pada saat itulah terjadi seperti perang dunia ya. Jadi SS di kutub itu meleleh ya, karena ayah si Fir'aun ini dan Farao ini tidak disukai oleh Fir'aun ya, karena ayahnya tidak menyayangi ibunya, dan Fir'aun dan Farao juga tidak senang atas keputusan ayahnya mengurung banyak para ilmuwan di seluruh dunia ini untuk menciptakan serum untuk keabadian ya, untuk umur panjang ya. Nah, akhirnya Farao atau Fir'aun yang pertama ini bisa mengalahkan ayahnya. Lalu ia melarikan ibunya pergi ke arah Australia sana dan membentuk peradaban Atlantis yang pertama. Nah, berakhirlah peradaban Lemurian yang pertama. Dan di sanalah di peradaban Atlantis yang dibentuk para Fir'aun yang pertama ini, peradaban Atlantis. Nah, pertanyaannya kenapa keturunan Fir'aun atau Farao ini pergi ke Mesir ya? Ya karena orang zaman dulu itu
umurnya panjang-panjang ya, bisa ratusan ribu tahun lebih ya, bercicit, bercucut, berpiut. Nah, mereka masih sehat-sehat dan segar. Ya, tentu saja mereka ingin pergi ke tempat yang lain, mendapat pengalaman yang lain, dan menikah lagi di sana dan beranak cucu. Nah, begitulah sekarang sudah terbuka ya rahasia kecerdasan dan kehebatan Firaun atau Firaun ini. Itulah sebabnya orang Amerika atau orang Inggris juga sangat-sangat menginginkan bangkainya Firaun atau Firaun ini dibawanya ke negerinya ya. Ya, untuk diteliti. Kalau mau diteliti ya mereka bisa datang ke Mesir ya kan. Ya, sudah tahulah kenapa kita menyimpan tulang belulang leluhur kita di rumah kita atau di dekat rumah kita. Sudah tahulah untuk apa ya. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk diajak berdoa bersama ya kan, supaya energinya terasa ya kepada kita keturunannya. Itulah.